Dan di dalam hadis ini secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yukhatibun nisa al muslimat, ngajak bicara perempuan-perempuan muslimat, ngajak bicara perempuan muslimat, nasehatin mereka secara khusus. Ya nisa al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Wahai perempuan-perempuan muslimat, janganlah tetangga suka ngeledek tetangga yang lain. Walau firsi nasyatin, meskipun hanya dibagi sekedar kaki kambing. Kenapa Nabi mesen kayak begini? Karena emang biasanya kalau urusan ledek-ledekan tetangga itu perbuatan dan amal harian ibu-ibu. Amal harian ibu-ibu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Ma'mun Adung hafizahullahu taala wa ra'ah wa ballaghahu aqsamuna. Yang saya hormati seluruh jajaran DKM Masjid Al Barakah, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di waktu yang dipenuhi dengan keberkahan ini, di mana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Karena sesungguhnya Quran di waktu fajar ay salatu subhi kana masyhuda, disaksikan langsung oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj rahimahullahu taala rahmatal abrar dengan sanadnya yang tersambung kepada Sayyidina Abdurrahman ibn Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, hei perempuan-perempuan muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinashah. Janganlah tetangga ngejek tetangga yang lain walaupun hanya satu ceker kambing. Emang kambing pakai ceker? Pakai ceker mah ayam.
walaupun hanya sekedar satu buah kaki kambing. Apa yang dimaksud dari hadis Rasulullah ini? Apa yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita adalah bahwa janganlah tetangga mencela tetangganya yang lain meskipun hanya dikasih kaki kambing doang. Bagi bangsa Arab, kaki kambing itu yang bentuknya firsin. Ya, firsin itu kalau kita nganin kambing tuh Pak tuh, kan ada yang paha, ada yang ke bawahnya lagi. Kalau paha dagingnya banyak, gede. Makanya Rasulullah demen sama paha kambing, terutama yang kanan bagian depan. Itu kesukaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari dengkul ke bawah itu pun nggak ada dagingnya, dikit, tulang doang sama urat-urat. Ya, kalau buat kita orang Indonesia segitu doangan juga berharga, iya nggak? Jadi sop, jadi soto. Kalau di Arab mah yang kaki tulangan begitu aja mah kagak doyan. Orang Arab mah doyannya emang yang daging-dagingnya. Makanya kambing di Arab itu enggak kayak di kita. Kalau olahan di kita memang dasar orang Indonesia mah kaum apana jadi gares. Ya kreatif. Jadi kagak ada yang kagak diolah di Indonesia mah. Anduk aja orang Indonesia mah diolah, usus diolah, ampela diolah. Orang Arab itu isi perut paling yang diolah kibdahnya aja, hatinya doang. Yang lain mah kagak, dibuangin. Makanan kucing, kalau enggak makanan anjing. Di Hadramaut, ya, di Hadramaut itu usus ama ampela mulai diolah itu ulah orang Indonesia. Kita di pesantren di Darul Mustafa itu, ya, tadiannya mah orang sono kagak, kalau kata orang Porisnya mah kagak gegetun. Tahu gegetun? Gegetun itu kagak ngelirik, ya, nggak terbersit di benak mereka untuk makan isi perut. Lah orang usus, saluran ya enggak, yang keluar adalah ampas. Cuman ngelihat santri Indonesia kreatif sama dia di tempat penjagalan itu ususnya dicuci bersih apa segala macem. Ini nih gampang ngempanin orang Indonesia mah. Ya, segitu aja jadi diolah jadi enak. Baru dah tuh sama mereka disimpan usus sama ampelanya. Makanya ada cerita yang sangat masyhur tuh kan antara Gus Mus dengan Gus Dur. Ya, antara Gus Mus dengan Gus Dur waktu mereka belajar di Azhar, waktu mereka sama-sama punya kesempatan di Mesir. Ya, punya kesempatan di Mesir. Itu salah satunya suka ngedatengin tempat tempat jagal. Tempat jagal ayam kah atau kambing kah, diambilin tuh. Ya, ususnya diambilin untuk diolah. Itu yang yang biasa datang ke situ Gus Mus, diambil diolah, ya. Begitu ditanya sama tukang jagalnya, ente ngapain doyan ngambilin beginian buat apa? Ditanya balik, tapi ini nggak dijual kan? Maksudnya emang sama ente kagak langsung dibuang? Iya, sama kita dibuang. Ente buat apa di rumah? Buat makanan anjing. Kata Gus Mus. Emang mereka udah biasa bercanda ya, buat makanan anjing katanya. Udah nggak dimakan begitu Allah yarhamuh Gus Dur pindah ke Irak, udah nggak datang lagi Gus Mus. Ditanya, ini cerita masyhur beliau, ketemu sama tukang jagal di satu tempat, kok ente udah nggak nongol lagi, katanya anjing saya udah pindah ke Irak.
Allah yarhamuhuma, masya Allah. Itulah keakraban sahabat. Dan memang begitu di Arab begitu. Ya, Bapak silakan cari rumah makan Arab kalau lagi umroh, pesen datu usus, melongo aja, melongo. Yang melongo dia apa kita? Kita yang melongo nggak tahu bahasa Arabnya apa. Ya, jadi memang nggak dimakan di sana. Beda sama di kita. Waduh, usus diolah enak, kikil diolah enak, anduk diolah enak, apa aja diolah jadi enak. Ya, dari seluruh yang ada di kambing, cuman bulunya doang yang kagak bisa dimasak. Cuman bulu doang yang nggak bisa dimasak. Coba yang lainnya apa yang nggak bisa dimasak? Bisa semua. Tulang, ampek tulang-tulangnya kita masak. Ya, orang Arab dulu kagak ngeh kalau sumsum itu disedot enak. Jadi majemah kalau udah makan daging, udah yang tulang mudanya aja majemah kagak dimakan, dibuang. Emang udah tok makan dagingnya aja. Kalau kita lempengan dapat dengkul apa lempengan dapat tulang betis, sampai kita kocok-kocok begitu buat ngeluarin sumsumnya. Ya, ntar kita sedot aja pada melongo. Ngapain sih? Ini sumsum bagus buat kejantanan. buat kejantanan. Akhirnya diikutin sama dia, tetap aja. Ya, jadi itu jamaah sekalian, makanya virsin itu bahasa Nabi. Karena memang itu bagian tubuh yang ada di kambing yang kagak kelongok, yang kagak keeruan buat masakan, yang enggak memang dimasak, dibuang. Makanya kalau ada pun yang ngebagi, dianggap itu sebagai pemberian yang kecil, pemberian yang receh. Ya, makanya Nabi SAW gunakan bahasa itu. Karena jarang ada orang mau ngebagi bagian itu. Tapi kalaupun kita dibagi, jangan dikatain, ya. Dan di dalam hadis ini secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yukhotibun nisa al muslimat, ngajak bicara perempuan muslimat, ngajak bicara perempuan muslimat. Nasehatin mereka secara khusus. Ya nisa al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Wahai perempuan-perempuan muslimat, janganlah tetangga suka ngeledek tetangga yang lain. Walau firsina syatin, meskipun hanya dibagi sekedar kaki kambing. Kenapa Nabi mesen kayak begini? Karena emang biasanya kalau urusan ledek-ledekan tetangga itu perbuatan dan amal harian ibu-ibu. Amal harian ibu-ibu biasanya, ya. Yang suka ledek-ledekan tetangga emang biasanya orang wadon. Emang biasanya perempuan. Ya. Biasanya, artinya ya bukan berarti semua perempuan kayak begitu, ada yang kagak. Ya, ada yang kagak, yang kagak ngatain dikit, ngatainnya dia maunya banyak. Ya. Ada juga laki-laki yang memang berbuat seperti itu. Tapi umumnya seringkali kita ini nyinyir terhadap kebaikan orang lain, yang apabila kebaikan tersebut hanya sesuatu yang receh, sesuatu yang kurang berharga. Di sini setidaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih dua pesan kepada kita. Yang pertama, bertetangga kudu rukun. Bertetangga kudu rukun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis itu memang berpesan kepada kita agar tetangga itu kudu hidup rukun. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la zala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu anni warithu. Ini Jibril bolak-balik sampai sekarang mesen saya untuk ngejaga hubungan baik sama tetangga, dan pesannya itu berulang-ulang. Sampai sekarang Jibril kalau ketemu Allah fil jar.
Sampai sekarang Jibril kalau ketemu mesen saya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah, saya beranggapan jangan-jangan nih tetangga gue nih ngewarisin banda gue nih. Jangan-jangan tetangga saya ini jadi ahli waris saya juga ini. Saking seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan pesan oleh malaikat Jibril untuk menjaga tetangganya. Sekarang nih Pak, di zaman kayak begini, kita alhamdulillah masih ada wadah masjid, masih ada majelis taklim. Coba di komplek-komplek yang gede-gede, yang masjidnya juga di satu tempat, itu tetangganya walaupun muslimin, ya Allah, udah ora eru. Saya punya kawan, dia punya gudang di mana? Pondok Indah, ya, dekat PIM sama sekolahan Islam apa tuh. Itu kalau kita ke rumahnya nanya sama dia, saya tanya, pernah ngobrol sama tetangga samping ente? Kata dia, kita mah sebetulnya pengen, lah cuman waya apa kita ngobrolnya. Kita datang jam jam 7 aja udah kagak ada pagi. Sore udah kagak kelihatan. Malam udah tidur. Begitu aja tiap hari. Kali gitu kita pengen ngopi, nggak pernah kelihatan. Ya. Udah nggak pernah yang namanya sama tetangga itu nggak kenal. Sampai kalau ada yang meninggal itu ya udah manggil orang kampung jauh, santri buat tahlilan ya, buat pemulasaraan jenazah. Walaupun rumahnya berdempet, ya, bukan yang komplek rumahnya antara satu rumah dengan rumah yang lain masih ada jarak, enggak. Ini rumahnya tempelan, ya, bederek kalau kata orang Poris, tapi nggak kenal sama tetangga, nggak kenal sama tetangga. Ya kalau nggak kenal sama tetangga ngobrol tapi nggak ngusilin masih mending lah. Yang bahaya apa? Yang bahaya itu usil sama tetangga, nggak akur sama tetangga. Apalagi kalau sebab nggak akurnya adalah perkara yang receh. Nih kayak perkara yang kayak begini nih, orang udah niat berbuat baik, ngasih olahan kambing, cuman kaki doang, nyampe di sono dikatain, ya, atau di muka nggak ngatainnya di belakang. Buseng, si Dewi bagi kita kambing cuman kakinya doang, namanya jeng nyembelih kambing seekor juga. Ngomong sama siapa? Ngomong sama orang lain. Namanya rumah kita berdempet, kebahagiaannya cuman kaki doang, mana orang ada dagingnya, mana sopnya bening banget, cuman keberasa cabe doang sama lada. Ngomong ke tetangganya, orang mau punya cara kalau sama tetangga yang berderek mau baginya, ya minimal kalau kagak paha ya iga. Kalau mau tulang kasih iga gitu yang enakan dikit. Lain mah cuman kaki doang. Atuh, seng gue pakai nabu bedug juga kagak bunyi. Ngomong sama siapa? Ngomong sama tetangga yang di sono lagi beli sayuran ketemu. Tetangganya yang diajak ngomong lemes juga lagi mulutnya. Mulutnya lemes. Begitu dapat aduan dari tetangga yang kebagian kaki kambing tadi, ngomong sama yang ngebagi sama si Dewi, lu diomongin sekampung. Ngapa emang? Siapa yang ngomongin kita? No, si Desi. Si Desi, ilo kan jetega ngomongin kita. Kan kemarin baru habis kita kasih sop kaki kambing. Nah itu justru masalahnya katanya. Lah emang masalahnya di mana? Basi kali? Kan kagak. Baru banget mateng sih. Kita dari kompor langsung kita kasih ke dia itu. Orang Tupperware-nya juga belum dibalikin, masih di rumah dia. Justru itu dia ngomong tadi pagi di tukang sayur, banyak ibu-ibu katanya, lu mah tega banget, namanya mata tetangga berbagi cuman begitu doang. Kan masih ada katanya deh yang bagian yang lain, ngapain dikasihnya cuman kaki doang. Saya lah dia mau makan dagingnya orang ada.
Lah cuman kebagian makan tulangnya doang. Anaknya pun lu tahu sendiri ada 7. Apa tuh yang mau makan? Cuman kuah doang, arang seuyup. Ya Allah, orang mau udah dibagi, terima kasih apa. Kalau emang kagak doyan mah jangan pakai ngomong kayak ke tetangga. Tuh, kan sakit hati orang. Udah berbuat baik tapi malah justru direndahkan. Makanya Nabi nggak suka hal kayak begitu, dipesanlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tahu Nabi mulut umatnya pedes-pedes. Apa aja dikomentari, apa aja dicela, apa aja dihina. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sampai kita mencela kebaikan meskipun itu sedikit, kecil. Syukuri. Dibagi sama tetangga kita, alhamdulillah, namanya dia masih ingat sama tetangga. Daripada kita cuman dibagi aromanya doang. Rumah bederek, orang ngontrak. Cerobong dapur, ventilasi, nyampe ke rumah kita. Masak dia. Masya Allah. Itu aromanya nyampe ke rumah kita tuh aroma sop. Kali gitu ada yang tok. Assalamualaikum po. Ini kita ngesop. Mohon maaf ya. Cuman semangkok. Lah kagak. Kita cuman dikasih aromanya doang. Mana belum makan. Mana kelantih, mana lapar, mana nyium bau sop. La ilaha illallah. Enak banget ini aromannya kalau tetangga membagi kita. Maka ketika dibagi kita jangan ngegerutu. Ketika dibagi kita jangan menghina. Seneng makan, nggak seneng bagi yang lain. Tanpa tahu orang yang memberinya. Jangan sampai tahu yang lain. Maksudnya yang ngasihnya kalau kita nggak doyan jangan sampai nggak tahu. Supaya apa? Supaya kita memberikan kebahagiaan bagi orang yang sudah beriktikad baik kepada kita. Nah itu jamaah sekalian, makanya dulu Nabi lagi kumpul sama sahabat, ada orang datang bawain anggur. Lagi duduk di majelis kayak begini nih. Ada datang bawain anggur. Satu parsel. Mana menor-menor anggurnya. Dimakan sama Nabi. Nah, masih ada tuh yang ngebagi. Sahabat yang pada ngelihat pada ciplak. Enak amat itu siang-siang makan anggur. Mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ngebagi ke mereka. Cuman pada kebagian ciplaknya doang, sama Nabi dimakan. Terus sahabat ngeliatin, ada yang berbisik, tumben biasanya Nabi kalau ada makanan kayak begini berbagi. Ini kok jemakan dewek-dewek, mana romannya enak bener tuh anggur. Menor bener romannya tuh anggur lagi manggilin kita, weh caplok gua gitu. Terus sampai habis. Udah selesai, yang ngebagi pergi. Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada para sahabat, ya, pada pengen ya, penasaran ya, kenapa kita nggak bagi ya? Iya ya Rasulullah, tumben. Kok biasanya kalau ada makanan makan bareng-bareng? Kata Rasulullah, ini anggur asam banget. Ini anggur asam banget. Saya nggak bagi karena satu. Saya nggak pengen ente ikut makan yang asem, biarin yang asem bagian saya jeda. Tapi ada hal yang lebih mengkhawatirkan apa? Bacot ente pada dol, mulutnya pada dol, nggak kekontrol. Begitu dimakan asem, langsung latah mulutnya, bujeg, anggur asem lu bawa ke sini, nanti akan menyakiti hati yang memberi. Itulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perasaan sahabat yang ada di situ, sekaligus menjaga perasaan orang yang memberi hadiah. Khawatirnya kalau dimakan pernah ada aja yang latah, walaupun nggak latah mulutnya, paling enggak kan mimik wajahnya kelihatan.
Mungkin para sahabat mereka nahan buat bicara, tapi yang namanya anggur asam kan bikin mata kedip-kedip begitu. Ya enggak? Kita kan kalau makan buah asam memang tahan. Biar kata kita doyan banget tuh mangga asam, kita doyan banget tuh nanas ada asam-asamnya, kita doyan banget belimbing sayur, biar kata kita kagak ngomong jadil asam bener, tetep aja ekspresi wajah enggak bisa dibohongi. Minimal tuh kita begitu-begitu tuh, apaan tuh? Jadi jajami harja. Ya. Maka khawatir nanti nyinggung perasaan yang memberi, karena bisa jadi yang ngeberi niatnya mengasih yang manis. Cuman entah ketukar atau apa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hal itu. Wan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah nyela makanan dan juga ngelarang kita mencela makanan. Doyan makan, nggak doyan tinggal. Doyan makan, nggak doyan tinggal. Jangan dicela, ya. Jangan dicela, jangan dihina. Makanan juga ngerti celaan orang. Makanya keberkahan ada di setiap suapan yang kita suap. Dan Rasulullah kalau nyuruh kita makan, kalau kita makan nyuruh kita ngapain? Ngabisin. Karena nggak tahu kita lebah mana suapan yang di situ terdapat keberkahan. Nah ini jamaah sekalian, pentingnya kita untuk kemudian menjaga etika di dalam bertetangga, bahwa kita mesti menjaga perasaan tetangga kita, menjaga kerukunan terhadap tetangga kita. Makanya istilah di Indonesia tuh diambil dari hadis Nabi buat ngerjain hadis Rasulullah. Maka adalah RT, rukun tetangga. Rukun tetangga itu usaha untuk apa? Untuk mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tetangga sama tetangga rukun, tetangga sama tetangga guyub, tetangga sama tetangga damai, tetangga sama tetangga ajer, tetangga sama tetangga kagak pada ribut. Mending ributnya gara-gara apa? Ribut lah gara-gara bocah berebut Kinder Joy. Anaknya mah habis ribut sore udah pada akur lah, emaknya sampai 3 lebaran kagak mau tengok-tengokan. Bocah berantem berebut Kinder Joy, mainannya tuh patungan beli Kinder Joy kan bisa dibelah 2 tuh. Yang satu pengen sisi yang sini, yang satu juga pengen sisi yang sama. Ribut main cakaran, nangis. Pulang anaknya satu, ngapa lu tong nangis? Aku dicakar mah. Ama siapa? Ama Stephen. Orang Poris namanya Stephen. Orang Poris namanya Stephen. Oh, nama si Stephen. Waduh, emaknya emosi. Buka pintu. Ya. Begitu buka pintu, langsung ngelihat depan rumahnya, rumah si Stephen, ngelihat emaknya si Stephen lagi megang gunting taman. Lagi megang gunting taman sama pacul. Emaknya langsung teriak, ngapa lu megang gunting taman sama pacul? Lu mau bunuh gua? Padahal mah pengen ngapain? Pengen ngegunting tanaman sama nguruk tai kucing. Cuman karena udah kandung emosi, akhirnya pikirannya kemana-mana. Ngapa lu megang-megang gunting taman sama pacul? Mau ngebunuh gua? Bunuh sini kalau berani. Mentang-mentang hidup di sini paling lama, lu paling jago ya. Gue tahu lu di sini udah paling senior, tapi jangan begitu dong. Anak gue main cakar aja. Lu sekarang emaknya mau nyakar gue juga. Waduh, ribut. Emaknya Stephen bingung. Ngapa nih orang? Ya. Ditimpuk ke mamanya, sini lu kalau berani. Kepancing emosi, marah, main bubut-bubutan. Orang wadon bahkan kalau udah berantem, biar kata jago silat, jago karate juga tetap aja ujung-ujungnya mencakar-cakaran baju merambut. Nah, marah. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, la ilaha illallah. Datang waktu lebaran, rumah adep-adepan kagak silaturahim. Rumah adep-adepan nggak silaturahim. Yang lain pada maaf-maafan, dia malah justru dongkol-dongkolan. Ngapain?
Nabi SAW kagak ngajarin kita buat saling benci, buat saling marah, apalagi sama urusan receh kayak begitu. Zaman sekarang ini iblis paling demen ngapain? Paling demen mecah belah umat, paling demen mecah belah orang, bikin orang gak akur. Inna syaitona qad ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab lakin bitahrishi fima bainakum. Setan itu udah putus asa untuk kembali bisa disembah di mana? Di jaziratil Arab, di jazirah Arab. Walaupun makna hadisnya bukan hanya di jazirah Arab saja, tapi setan itu udah putus asa untuk bisa disembah lagi sama umat Islam. Karena jelas umat Islam tauhidnya nyata, umat Islam ajarannya jelas, ya, nggak ada ajaran untuk menyembah iblis, menyembah setan dan menjadikan iblis atau setan sebagai Tuhan. Enggak. Baik, terus apa yang dikerjain sama setan? Tahrish, ngadu domba. Kan ini jazirah Arab, Pak Ustadz, domba mana yang diadu? Domba Garut apa domba mana? Yang diadu kita, umat, dipecah belah. Nabi diutus buat ngapain? Mempersatukan. Lengapa kita yang ceramah maulid Nabi mecah-mecahin? Pendongo. Nabi diutus buat menyatukan umat. Terus kita memperingati maulid Nabi. Seharusnya yang kita ajarkan ke umat apa yang dilakukan oleh Nabi. Terus ngapain kita di panggung melakukan hal yang bertolak belakang apa yang diajarkan oleh Nabi? Nabi disuruh menghina, Nabi kagak mau. Nabi disuruh ngelaknat, Nabi kagak mau. Apa kata Nabi? Lam uba'ats sababa wala la'ana. Saya tidak diutus untuk mencaci maki, tidak diutus untuk melaknat. Bukan itu tujuan saya diutus. Innama bu'ithtu rahmatan linnas. Tapi saya diutus sebagai rahmat untuk seluruh manusia. La ilaha illallah. Zaman sekarang ini iblis dari banyak hal berusaha memasuki diri kita untuk kita membenci satu sama lain. Termasuk dari hal pemberian yang receh tadi. Niat baik seseorang untuk berbuat baik dimasuki iblis dengan bisikan-bisikan fitnahnya, sehingga alih-alih kebaikan yang tadi bisa mempersatukan, malah justru kebaikan tadi jadi bibit perpecahan. Gara-gara apa? Gara-gara kitanya nurutin apa yang dibisikin sama iblis. Makanya hati-hati Pak, hati-hati. Kita ini jangan gampang nerima fitnah iblis meskipun datang dari mulut iblis yang make Gatsby. Ya, jangan. Kita harus klarifikasi apa yang kita dengar dari seseorang. Apa yang kita dengar dari seseorang. Wah, ente diomongin begini-begini, masya anu begitu-begitu. Dengerin nah. Udah selesai. Ya udah, mau klarifikasi langsung ke orangnya nih. Ente jangan kemana-mana, duduk di sini biar jadi saksi. Pasti takut tuh orang. Pasti tuh orang takut. Kenapa? Karena fitnah yang dia bawa. Karena fitnah yang dia bawa. Kalaupun seandainya hal itu benar yang dia ucapkan, apa untungnya? Carilah kita peluang semaksimal mungkin untuk menyatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor, menyatukan antara Aus dan Khazraj, menyatukan antar suku, antar kabilah, menyatukan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam, menyatukan orang dengan kalimat tauhid, menyatukan orang dengan dakwah Islam. Lah sekarang kenapa kita umatnya kelakuannya jadi mendikotomi dan memisah-misahkan antar umat Nabi? Kenapa sekarang kita kelakuannya sebagai umat Rasulullah malah justru mengotak-ngotakan dan memisah-misahkan? Nggak boleh. Jadi
jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini penting. Kemudian Nabi SAW bilang dalam hadis yang lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Dalam hadis yang lain memiliki tujuan yang sama, janganlah kamu mencela sedikit pun kebaikan walaupun hanya sekedar senyum ke wajah saudaramu. Ya. Jadi kebaikan sekecil apapun mesti kita hargai. Harus kita respek terhadap pelaku kebaikan tersebut. Jangan respek sama kebaikan, nunggu kebaikan yang gede, nunggu kebaikan yang banyak. Orang cuma ngamal ngasih 2.000, alhamdulillah, namanya aja masih mau ngamal. Kali juga ntar pas kita ke material ternyata duitnya kurang 2.000, gara-gara 2.000 dia jadi cukup. Ya. Orang nolongin kita hanya dengan sesuatu yang receh, hanya dengan sesuatu yang kecil. Jangan kemudian kita hina kebaikan yang sudah dia perbuat. Kita nggak tahu yang mana kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu segala peluang kebaikan mesti kita lakukan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun kamu hanya sekedar ketemu sahabatmu, ketemu keluargamu, ketemu kolegamu, ketemu saudaramu dan kamu tersenyum. Sayang kita kalau ketemu dia senyum mulu, kagak bagi-bagi duit. Kalau ketemu encang kita yang ini nih, cuman nyengir doang, nggak bagi duit. Jangan dihina. Ya, alhamdulillah namanya dia ketemu kita masih nyengir daripada ketemu kita merongos mulu. Iya nggak? Daripada ketemu kita cemberut mulu, masih lebih baik kita ketemu orang yang ajer, ketemu orang yang murah senyum, memberikan kenyamanan, daripada kita ketemu orang dikit-dikit cemberut, dikit-dikit merongos mukanya. Kita kan jadi kagak betah. Lah enggak mau main ke sono mah. Lah emang apa? Tentang kita menyengit tuh mukanya asem mulu. Kagak ada senyum-senyumnya. Tuh, lagi orang asem mulu nggak ada senyum-senyumnya, kita katanya asem mulu nggak ada senyum-senyumnya. Giliran orangnya udah berubah jadi rajin senyum, cuman belum bisa meresen, dikata lagi. Lah kita mau gogak ke rumah encang kita yang itu. Ngapa emang kalau ke rumah Jemaah dikasih senyum doang, nggak dibagi-bagi duit. Kadang-kadang mulut kita lemes begitu tuh sama kebaikan orang. Ya enggak? Terlalu banyak berkomentar yang nggak perlu. Tadi orang asem dikritik, katanya disuruh senyum. Sekarang orang udah senyum dikritik, pengennya dibagi duit. Taib, mau dibagi duit berapa? Dibagi duit goceng. Ntar juga lama-lama protes lagi. Gue galang silaturahim situ mah ngapa? Persenannya goceng doang. Yang lain mau udah naik ceban. Orang pertalite aja udah mau dihapus, ini meresen masih goceng. Ya, gimana? Gitulah kita. Kalau seandainya kita nggak pernah menghargai satu kebaikan, maka seringkali kebaikan yang diberikan oleh orang lain akan jadi bahan komentar buat kita. Dan ini membahayakan jamaah sekalian. Bagi siapapun kebaikan dari orang lain harus kita syukuri, harus kita apresiasi. Dulu Sayyidina Imam Fakhrul Wujud Sidi Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Husaini Al-Ba'alawi, beliau lagi tidur siang, kan terkenal sebagai orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat sebagai seorang ulama. Beliau juga adalah seorang yang sangat kaya raya tapi dermawan. Dapurnya itu dalam sehari nggak kurang masak dari 1000 porsi untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan sekaligus tamu yang datang di zamannya. Lagi siang istirahat, datang nenek-nenek, assalamualaikum. Pembantunya ngedenger, Waalaikumsalam. Ada apa nek? Mau ketemu Syekh Abu Bakar. Orangnya baru banget istirahat. Ya, sentaran dah. Kita mau ngasih
apa nih? Korma, tapi kormanya ladek. Bukan korma yang bagus. Bukan korma yang bagus. Sidi Syekh sayup-sayup ngedenger. Cuman karena apa namanya? Masih ngantuk, masih capek. Udahlah, tar aja biarin ada pembantu. Udah. Diambil itu kormanya, dibawa. Pembantunya ngomong, udah dateng siang-siang ganggu orang istirahat, bawa korma, mending kormanya bagus, kormanya jelek kayak korma habis keinjak onta. Sidi Syekh ngedengar apa yang diucapkan oleh pembantunya. Akhirnya beliau bangun, keluar rumah, dipanggil lagi tuh ibu-ibu. Dipanggil tuh ibu-ibu, sih maaf bu, tadi saya lagi lelah banget. Mampir ke rumah, Masya Allah, terima kasih hadiahnya, terima kasih bawaannya, terima kasih oleh-olehnya, terima kasih pemberiannya, terima kasih. Ya, ini buat ibu, bawa pulang ke rumah gantian. Tadi ibu udah ngasih saya oleh-oleh, nih ibu bawa bekal pulang ke rumah. Makasih ya udah datang silaturahim ngejenguk. Dinasihatin lah itu si pembantunya, jangan pernah mencaci pemberian orang lain, meskipun itu hanya sesuatu yang sangat receh. Inilah akhlak para akabir, inilah akhlak para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kadang-kadang ya Allah malu dipanggil sama orang ustadz, pulang tahlilan berkatnya cuman telur doang, mana lupa disambelin. Ngoceh nyampe rumah, buseng tahlilan cuman telur doang mebihun, mana nggak ada sambelnya, mana nasinya nasi perak. Ilahi, jangan. Mungkin tetangga kita kayak begitu aja udah ngusahainnya, minta ampun ya, udah berusaha untuk memberikan kita. Maka dari itu jangan pernah menghina kebaikan yang datang dari siapa? Yang datang dari siapapun. Kita nggak tahu yang berkah yang mana. Walaupun kecil tapi halal, diambil dengan cara yang halal, diberikan dengan cara yang halal, diolah dengan cara yang halal, lebih baik daripada pemberian dari orang yang bernilai, berharga, akan tetapi itu adalah sesuatu yang haram atau bahkan atau sesuatu yang syubhat atau bahkan haram wal iyadu billah. Jadi inilah jamaah sekalian pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan ini semua, senantiasa kita bisa berada dan berjalan di atas jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.